Ini kisah tragis banget. Berawal dari KDRT menjadi rumah iblis. Jam 2 itu tidur, pulas. Cuman dalam mimpiku, aku diuber-uber sama bapak-bapak tua. Pas azan, dia bangun kan, sholat, udah gitu baru dia bangun. Tapi dia duduk sambil simpu juga, ngeliatin aku. Enak tidurnya. Aku bilang, kenapa? Ada apa? Di jendela itu kan nggak pakai orden. Itu ada sosok bapak tua, dia berdiri di belakang kaca itu, ngeliat ke sini, dan dia coba masuk ke badanmu. Aku keluar, aku duduk di ruang tamu. Dan yang kagetnya, itu foto yang saya lihat, bingkai foto di dinding ruang tamu itu wajahnya percis sama dengan yang saya mimpikan semalam. Nah, jadi pas waktu Mbak Ina ini bertanya, dia kan lagi jahit, gitu kan. Gimana Nov, enak tidurnya? Dia bilang gitu kan. Aku tuh nggak konsen dengan pertanyaan itu, cuman aku jawab itu, iya Mbak, tapi dengan mataku melototku perhatikan, menegaskan apa iya ini yang dalam mimpiku tadi, gitu kan. Aku nggak kenal, tapi kok ada di sini gitu. Nah terus udah begitu anaknya si Noni kasih teh manis, tante ini minumnya. Terus aku bertanya sama Noni, Non itu foto siapa? Itu foto papa, tante. Halo Sobun, Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Nah, buat kalian yang punya rekomendasi buat narasumber nih, pengen diundang yang seperti apa, silahkan komen aja. Dan di video kali ini, kita sudah kedatangan seorang tamu yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya pada saat dia nginep di rumah temennya. Dan langsung aja, nggak usah lama-lama, kita gas kenalan. Kali ini, kenalan dulu nih. Saya tahu kali ini dari Mbak Lina. Namanya kali ini kan? Iya. Iya. Betul. Datang dari mana nih? Dari Lenteng Agung. Oh, deket dong, 30 menit ke sini. 44 menit. Bawa motor sendiri apa gimana? Dia anterin sama anak. Oh, sama anaknya. Oke. Sebelum kita mulai nih, kita pesen minum dulu ya. Biar lebih santai. Oke. Mbak, nah kali ini ada menu sajen Jalan Buntu. Silahkan mau minum apa? Ada teh. Kebetulan karena saya janda, jadi saya pesan teh susuk janda kembang. Oh, emang harus gitu? Iya, sesuai. Kalau kopi hitam saya tidak suka. Oke, kalau gitu saya kopi aja. Oke, terima kasih. Kali ini pengen tahu nih, selama menginap itu kejadian apa sih yang paling menyeramkan? Waktu saya nginap di sana, saya mimpi sosok bapak tua, ubur-ubur saya pakai celurit. Dan di situ pas saya bangun paginya, yang saya lihat ternyata foto wajah sosok bapak tua itu ada di bingkai rumah tersebut. Oh, jadi semua yang kalian lihat itu sebelumnya ada di mimpinya kalian? Ada. Oke, tunggu sebentar ya, nanti kita lanjut. Oke. Nah, buat Sobat Buntu nih yang penasaran dengan cerita lengkapnya dari Kaleni, pokoknya jangan kemana-mana. Yang mau ambil cemilan silahkan, ambil minuman silahkan, tapi tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, nah ini dia Kalina, Kaleni, kok bisa sama ya Kalina, Leni? Jangan-jangan nih, jangan-jangan. Kita sama-sama apa? Scorpio. Silakan dicobain dulu. Iya. Biar nyaman nanti ceritanya. Diminum ya, Bang ya. Silakan. Gimana? Cukup? Mantap. Mantap, oke. Teh janda. Kenapa harus diulang-ulang? Iya, saya cuma kasih tahu aja janda baru. Oke, kali ini
kita balik ke cerita yang tadi kalian bilang ya. Sebetulnya tuh awal ceritanya bisa sampai di situ tuh kayak gimana sih? Jadi begini, saya kan hobi menyanyi, hobi bernyanyi. Jadi kalau pulang kerja itu selalu mampir ke tempat karaoke hall. Jadi ya restoran tapi ada karaokeannya. Dan itu sama teman-teman. Nah kalau di situ kan gini Bang ya, biasa kita kenal. Nah kebetulan aku kenal nih sama Mbak teman aku ini. Aku tidak bisa sebutkan namanya, taruh aja namanya Ina, ya. Nah Ina ini orang Jawa. Nah jadi kebetulan udah, Nov nginep aja di rumah. Karena kalau misalkan aku pulang, biasa kan tutup karaoke-nya itu kan jam 1 malam. Itu bapak pasti udah kunci ke rumah. Kalau aku ketok-ketok, pasti diomelin, ya kan? Nah, oh ya udah Mbak, nginep. Nah kebetulan rumahnya tuh di Depok. Tempat yang kita biasa main nyanyi itu nggak jauh dari situ. Terus udah begitu, sampai di rumah, kebetulan teman aku ini dia punya anak 2. Tidak aku bisa sebutkan ya, taruh nama inisial ya, Ari dan Noni. Nah, yang Ari ini kebetulan di rumah mbahnya di Jogja. Dan yang Noni ini dia kerja tapi ngekos di Ben Hill. Jadi malam itu kita cuma berdua sama Mbak ini. Mbak Ina ini rumahnya, kalau rumah BTN gimana sih Perumnas itu? Jadi yang 2 kamar, ya ruang tamu, dapur. Hari pertama aku tidur, itu kita mungkin sampai jam 2 lah, setengah 3 baru kita tidur. Nah kebetulan tidur dia mungkin biasa mati lampu. Nah kita tidur. Aku cuman bingung kenapa dia kok bisa langsung terpulas atau gimana, belum ada 5 menit tapi dia sudah ngigau. Karena dia bilang, udah sana, gue nggak mau. Ngapain sih lu di sini? Bau tau nggak? Gue nggak mau. Udah suruh pergi lu. Begitu. Nah, aku tuh yang tidur mungkin mau ngeliatin di sebelahnya, percuma gelap. Nih, mau nanya tapi takut, dia tidur. Udah, jadi aku abaikan. Dan besok paginya lupa. Aku mau bertanya tuh lupa. Kita bangun, terus habis itu kita jalan. Nah, ada aktivitas itu. Terus akhirnya kita pergi lagi nih ke tempat hiburan karaoke ini. Pulang, kebetulan anaknya sudah pulang. Jadi si Noni ini sudah ada di rumah. Nah, terus akhirnya bilang itu, Nov, kamu tidur di mana? Udah kita tidur bertiga. Enggak Mbak, aku tidur di sini aja di kamar si Ari. Nah, pas aku tidur di kamarnya Ari, posisinya itu kan cuma kasur 1 di lantai, kasur kapuk. Nah, di situ meja belajar, terus ada rak lemari pakaian, terus ada kayak untuk susunan apa sih, hiasan-hiasan gitulah. Nah, kebetulan aku tidur situ, nggak apa-apa Nov kamu tidur situ, nggak apa-apa Mbak. Aku tidur situ ya berarti sekitar jam-jam 2 lah ya, jam 2 itu tidur, pules. Cuman dalam mimpiku aku diuber-uber sama bapak-bapak tua. Cuma bapak-bapak ini kayak marah. Dia lari, dia kayak sosok bapak tua, rambutnya agak kayak udah abu-abu antara hitam dan putih, ya uban-ubanan gitu. Jadi kayak rambut zaman kayak model Kus Plus gitu loh. Nah, ya kan? Dia kemeja, celana bahan kayak abu-abu gitu. Tapi lari tuh sambil marah, nggak ngomong, marah tapi uber lari. Jadi aku sampai naik tangga gedung tua, naik ke atas pokoknya sampai capek. Aku mimpi pun capek. Nah, nyampe di atas udah mentok. Itu aku tuh naik karena udah ketakutan, aku tuh naik di tempat tidur. Tapi tempat tidur posisinya kayak tempat tidur rumah sakit. Nah, udah kayak orang udah ketakutan, ada ibu-ibu separuh baya antara 60 sampai 65 tahun. Itu dia cuman bilang gitu, tapi tidak mulutnya nggak komat kami tidak, tapi kayak suaranya jangan ganggu dia, pergi jangan ganggu dia. Nah di situ bapak itu masih megang celuritnya, dengan bawa celuritnya itu dia masih kayak geram, nggak tahu apa permasalahannya. Jadi yang ada aku tuh bangun tuh karena capek, dan itu mungkin udah pagi jam 9 aku bangun.
aku keluar, aku duduk di ruang tamu, Bang. Dan duduk di ruang tamu itu dengan prosesnya begitu, baru bangun tidur ya udah gitu. Bangun, dan yang kagetnya itu foto yang saya lihat, bingkai foto di dinding ruang tamu itu wajahnya percis sama dengan yang saya mimpikan semalam. Ya. Nah, jadi pas waktu Mbak Ina ini bertanya, dia kan lagi jahit, gitu kan. Gimana Nov, enak tidurnya? Dibilang gitu kan. Aku tuh nggak konsen dengan pertanyaan itu, cuman aku jawab itu, iya Mbak, tapi dengan mataku melototku perhatikan, menegaskan apa iya ini yang dalam mimpiku tadi, gitu kan. Aku nggak kenal, tapi kok ada di sini gitu. Nah terus udah begitu anaknya si Noni kasih teh manis. Tante ini minumnya. Terus aku bertanya sama Noni, Non, itu foto siapa? Itu foto papa, Tante. Oh, tapi aku tahu kalau suaminya, temanku ini sudah meninggal. Oke. Ya, udah tahu. Nah, terus di situ masih cuma ada tanda tanya aja. Karena dari mimpi. Kalau mimpi aku nggak capek, mungkin aku nggak pikiran ya. Dan nggak lihat foto itu sama gitu, mungkin nggak ada ini deh dipikirin. Tapi karena gini, mimpi aku udah capek, udah ketakutan, dan aku lihat fotonya itu ada, itu yang jadi aku takut gitu. Nah terus aku bilangin, Mbak aku mau mandi dulu. Iya. Nah itu lampunya aku nggak tahu apa ngirit listrik atau apa ya Bang ya. Jadi dimatiin lampunya, aku pun nggak mau nyala, takut kan, nggak mau nyalain. Jadi cuma cahaya dari luar, ventilasi dari luar itu kamar mandi itu. Yeah. Kaca-kaca gitu. Pas aku mandi, kayak ada yang perhatiin. Oh. Ada yang perhatiin. Jadi posisi mandinya tuh kamar mandi, sini baknya, bak zaman dulu ya, pakai bak gitu. Ini WC-nya. Nah, di sini pojok sini. Jadi aku lagi pas pakai anduk itu kelihatan gini, kayak ada sosok bayang berdiri gini kayak abang gini nih, situ pojok. Cuman nggak lihat bentuknya. Tapi kayak ada yang berdiri di situ. Saya cuma lihat itu. Tapi pas aku giniin, nggak ada. Nah, setelah itu ke kamar, aku cuma bilang, Mbak, aku pinjam sisir ya. Karena kan nggak enak ya, ngotak-ngatik barang di situ. Ya, Nob. Pas aku lihat situ, tau nggak apa, Bang? Di situ ada ceruritnya. Oh, yang tadi ya? Ya. Jadi kalau aku bilang, itu bikinku tambah lebih dibilangin takut. Iya. Ya, deg-degan, iya, ini apa gitu, kok bisa samaan apa yang aku mimpikan itu ada kenyataannya gitu, ada di rumah ini. Cuman aku mau ngomong takutnya Mbak Inanya ini tersinggung atau pikirannya nanti dia gimana, kamu udah dikasih nginep di rumah juga bukannya ini, makasih malah bikin cerita yang gak enak-enak. Jadi aku tahan diam. Terus aku sampai nanya pas siang udah selesai mandi dan dia selesai rokok lah tuh di ruang tamu. Dia sambil ngopi, sambil ngomong, dia bilang gitu kan, kenapa Nov? Gitu kan, lu didatengin ya? Kok dia bisa ngomong kayak begitu? Kan aku nggak tahu Mbak, aku nggak kenal, tapi aku lihat itu bapak tuh datang. Itu ada di mimpiku, tau nggak, dia ngubur-nguburku pakai cerurit loh Mbak. Tapi sambil nyantai gitu kan, iya bilang gitu kan, biasa itu. Itu kalau Mbak Inanya bilang begitu, jadi kayaknya dia nggak kaget lagi kalau misalkan ada yang mimpi ataupun ada yang melihat atau penampakan atau gimana, dia udah nggak kaget lagi. Tapi kan yang bikin aku penasaran, ada apa? Kenapa dia sampai seperti itu? Berarti kan kalau kayak begitu yang aku tahu sih penasaran. Oke. Ya kan? Nah, kenapa sih Mbak? Ntar gue ceritain. Dia bilang begitu. Udah, nah sampai sore, terus kita malam, kita pergi. Nah kebetulan Masku pengen hiburan juga. Nah kita pergi ke daerah Sawangan Parung, ya. Nah terus kita pulang itu jam-jam segitu juga sama. Kita tidur di kamar itu juga. Cuman aku nggak ngerasa takut karena ada Masku, ya kan. Jadi nggak takut. Cuman ya posisi tidurnya ya kasurnya cuma satu, jadi dia ngalah. Jadi aku yang tidur gitu. Cuman aku pas ngendusin karena apa? Mata kakiku dicekel.
Oh. Dicengkram begitu, dan posisi aku saat itu kepalaku di sini, kakiku di sini, nah masku itu pegang dengan bersimpu. Jadi simpu, tapi dia begini, aku kebangun karena posisi kakiku dipencet begitu kan. Nah, cuman aku bilang gitu kan, kok nggak tidur Pak? Diam dia, udah tidur aja, dibilang gitu kan. Udah, ya aku nggak punya pikiran apa-apa. Itu terus aku langsung tidur lagi. Pas azan, dia bangun kan, sholat. Nah terus udah gitu baru dia bangun. Tapi dia duduk sambil simpu juga, ngeliatin aku, ngadepin aku gitu. Enak tidur ya. Aku bilang kenapa? Ada apa? Kok pertanyaan itu samain dengan jawabnya Mbak Ina kan? Nah terus udah gitu dia bilang, ada yang mau coba masuk ke badanmu, ya. Ini coba tanya karo koncomu, ada apa, ya. Nah, terus aku bilang kenapa? Ini masku bilang di jendela itu kan nggak pakai orden, karena kan dipikir itu dapur, siapa yang mau ngintip, ya kan? Dapur terus udah gitu dah. Itu ada sosok bapak tua. Dia berdiri di belakang kaca itu. Dia ngintip kayak ngintip berdiri tapi ngeliat ke sini dan dia coba masuk ke badanmu. Itu aku sampai mikir gini, ya kok yang di mimpiku berarti masku lihat, ya kan? Kalau aku ndak bisa lihat kan ya Mas, kalau ngeliat yang seperti apa gitu ndak. Cuma kalau dibilang bayangan ada yang kayak gini ini, oh berasa itu ada. Tapi Masku lihat itu bapak tua, berarti kan sama dengan yang aku mimpi. Okay. Nah, terus coba kamu tanya sama temenmu gimana? Apa? Kenapa? Kayak ini nggak ada, kayaknya nggak beres ini. Ada yang nggak beres. Nah, akhirnya pagi, jam 7 pagi, kita langsung ngobrol karena kita mau pulang. Dan aku udah bilang gini, aku memutuskan aku nggak mau nginep di situ lagi. Nggak mau, karena dengan Masku bilang dia coba masuk ke badanku, itu kan berarti ada satu niat ya, aku nggak mau terjadi apa. Mungkin kalau aku sampai keterusin lagi, mungkin keadaannya lebih beda lagi. Itu akhirnya aku bilang, Mbak, sebelum kita pulang, aku pengen ngomong. Ini kenapa aku tidur di sini nginep itu ngeliat yang aneh-aneh. Pertama Mbak, aku mau nanya, itu yang pas waktu Mbak itu ngigau apa enggak? Enggak, Len. Jadi ceritanya begini, dia menceritakan. Awalnya dia kenal sama almarhum suaminya itu. Jadi almarhum suaminya ini mengaku dia punya perusahaan. Okay. Orang kaya lah gitu. Sedangkan temanku ini kerjanya cuman tukang jahit. Ya kan? Nah, mungkin kalau datang ceritanya nyamperin temanku ini pakai mobil. Nah, akhirnya ngajak menikah. Menikah mereka. Ternyata setelah menikah baru ketahuan kalau misalkan dia cuma supir dan itu mobil majikannya. Oke. Nah, kebetulan almarhum suaminya ini, ya kan, makanya aku nggak mau sebutkan. Nah, terus jadi suka minum, judi, ya kan. Kalau dulu kan suka main togel, ya, belum perempuan, tambah geram dendam lah ini temanku ini gitu. Jadi dia merasa hidupnya cuman dipermainkan karena dia juga cari uang, ya kan. Ya, sedangkan dia sebagai suami tidak ada menunjukkan tanggung jawab dari finansialnya. Nah, itu mereka punya anak 2. Nah, di sini yang bikin dia tuh bener-bener geram, dendam gitu. Nah, suaminya ini jatuh sakit. Nah, sakitnya waktu itu sangat fatal. Ya, sangat fatal. Sempat hampir 1 bulan lah di rumah sakit. Jadi keluarganya pun tahu. Nah, cuman karena saat itu temanku ini nggak mau dia yang jagain kalau di saat rumah sakit. Akhirnya apa? Disuruh rawat di rumah saja. Jadi dari kondisi inilah dimanfaatin sama temen aku. Itu dia coba dengan cara lain. Ya, mempercepat kematiannya. Jadi temanku mengakuin sendiri kalaupun di saat pagi itu dia kasih teh, biasa dia teh, itu gelas yang biasa gelas hadiah bir itu loh.
yang gelas untuk minum bir, kan ada sabun ya. Itu gelas itu dia taruh racun tikus. Ya, aku sampai tanya, Mbak itu serius Mbak? Serius, Nov? Serius? Demi Allah. Sampai dia bicara begitu. Kenapa? Gue udah capek. Gue udah capek ya. Jadi keputusan dia untuk memberikan racun tikus itu udah bulat. Karena apa? Itu juga nggak bakalan istilahnya divisum ataupun diperiksa lagi karena memang sebelumnya udah sakit parah. Jadi keluarga pun tahu dia memang udah ajalnya. Nah, jadi pas waktu itu dia kasih pagi itu dengan dia memutuskan kasih racun itu, posisinya dia dari sofa, ruang tamu, dia lihat itu pintu kamarnya. Kasih tehnya. Tadi liatin, udah diminum belum? Oh belum. Ntar berapa menit lagi diliatin lagi. Oh udah belum ya. Terus udah gitu, oh udah berkurang air minumnya. Udah ditungguin lagi. Udah diliatin. Pa, nggak ada suara. Baru di sampai situ, udah dicek, nggak ada napas, baru diambil. Cuman di sini busa kecil ya, nggak banyak begitu. Cuman busa itu sedikit aja. Terus itu Mbak nggak betul? Enggak banyak, nggak berbusa-busa. Enggak, dikit doang. Nop, dibilang itu kan. Terus gelas itu langsung dicuci, dibuang. Jadi dia ngilangin jejaknya semua. Jadi taunya keluarganya dia udah beres, sudah bersih. Jadi keluarganya pun tahu kalaupun dia meninggal memang udah ajalnya, padahal tidak. Tapi setelah kejadian itu bukan dia bakal tenang. Jadi yang ada banyak kejadian-kejadian yang dia alamin, dia kadang suka ngomong sendiri. Ternyata aku bertanya, ini Mbak, yang kemarin yang Mbak bilang itu pas kita tidur, itu mengigau atau gimana, mimpin dia? Enggak, Nop. Itu bukan mimpin dia, tapi dia datang. Masa dia mau ngajak bersetubuh? Ya makanya gue bilang, lu bau. Lu pergi sana, bau lu, bau. Dia bilang begitu. Ya aku yang dengarnya, serius? Iya, dia selalu datang. Dia ngajak bersetubuh. Itu antara percaya dan tidak. Apa iya? Kalau aku bilang kan itu roh orang mati ya. Yeah. Kalau misalnya ngajak bersetubuh apa gimana, bener apa enggak sih gitu. Nah terus serius Mbak? Serius Nov? Serius? Mbak gimana? Ya gue gak mau dong. Gila kali, bau tau nggak, itu bau banget tau nggak, bau bangkai. Dibilang begitu sama Mbak Ina ini. Bau Nov, bau banget bener. Terus udah itu, oh itu proses banyak Nov, banyak kejadian, bukan lu doang, banyak si Hesti. Kalau nelpon yang ada apa, bilang itu kan. Nah, gue telepon ke rumah lu yang angkat cowok, lu dibilang nggak ada, gitu kan. Dulu kan telepon rumah ya, banyak ya, telepon rumah. Nah, ini Mbak Ina ini berpikir anaknya pulang dari Jogja, ada di rumah. Nah, oh ya berarti si Ari pulang nih, gitu. Tapi pas dia pulang, kan biasa mereka antara anak sama mamanya itu biasa kalau taruh kunci pintu selalu dibawa keset kakinya, ya kan? Dia panggil, Mas, gitu kan, manggil. Tapi kok nggak ada suara. Nah, terus dia coba cek di bawah keset kakinya, kuncinya masih ada. Jadi tadi siapa yang tadi angkat telepon? Nah di situ selalu dibilang itu, oh Ina nggak ada. Jadi suara-suara laki-laki yang ngangkat bilang kalau misalkan teman aku ini nggak ada di rumah. Dan selalu diangkat. Dan itu nggak angkat telepon kalaupun memang rumah kosong ya, pasti ada aja. Kadang dia lagi duduk bikin teh manis. Itu sebentar belum apa-apa lagi nonton TV, tiba-tiba udah berkurang. Itu. Jadi terakhir aku dari situ, jadi masku bilang, coba Mbak, tolong kirim doa. Ya kan, kirim doa. Mungkin bapaknya minta didoain. Dan minta pengakuan. Supaya dia plong atas kematiannya ini. Gitu. Tapi temanku ini nggak mau. Udahlah. Ya karena dia berpikir,
almarhum suaminya ini kan Kristen. Jadi kalau misalkan anak-anaknya pun ngedoain, katanya itu apa? Tidak sampai doanya. Nah, itu kan kalau mereka bilang, dia bilang seperti itu. Udah biarin aja, dibilang itu. Jadi kehidupan dia itu selalu dihantui sama almarhum suaminya. Jadi kalaupun dibilang dengan dia waktu mimpi itu ke saya, masuknya ke saya itu tujuannya itu apa? Mau menunjukkan ke orang-orang kalau kondisi dia itu meninggalnya itu dia tidak baik. Oke. Jadi supaya dia mungkin mau pinjam badan jasad aku untuk mengungkapkan semuanya, tapi itu nggak bisa karena memang kebetulan ada masku kan waktu itu tahan lewat mimpinya dia mau menunjukkan itu biar aku mungkin kerasukannya dengan ngucapin di situ untuk ngungkapin, tapi enggak. Tapi yang ada temanku sekarang ini aku terakhir ketemu tahun 2005. Oke. 2005 itu aku ketemu, tapi kondisinya itu udah sering dibilangin sakit-sakit. Enggak. Jadi kalau kayak orang depresi gimana sih? Oke. Ya, depresi, dan itu dia tidak merasa bersalah. Tidak ada merasa beban atau gimana. Jadi akhirnya pas kita terakhir kita pulang di situ, aku cuma bilang, Mbak, bukan aku tidak mau main lagi kemari, tapi aku juga jaga diriku karena aku nggak mau ambil risiko. Ya, ini kayaknya bagiku terlalu sangat Tragis. ya seperti itu, sangat tragis. Saya baru tuh lihat gini, ada seorang istri yang suaminya supaya cepat mati dengan racun tikus. Itu udah nggak sehat akalnya. Jadi saya pun mungkin bisa berpikiran untuk saya itu saya jaga jarak untuk berteman dengannya. Oh. Ya. Oke. Itu. Jadi kalaupun aku bilang itu banyak kejadian kalau misalkan TV nyala padam itu udah biasa. Terus air keran nyala, ada yang mandi di kamar mandi, udah sering dia dengar seperti itu. Jadi kalaupun anaknya itu mereka sampai sekarang sebenarnya kasihan sama papanya, tapi tertekan sama dari mamanya sendiri. Anak-anaknya sebenarnya sayang sama papanya, cuman ya mamanya yang melarang untuk istilahnya apa, ke makamnya atau ngirimin doa, atau kayaknya tidak tidak ada kata nyekar itu ke kuburan bapaknya itu nggak ada. Jadi sampai sekarang teman saya ini nggak tahu ada kabarnya di mana. Oke. Itu. Silakan minum dulu, Kak. Nih, tadi kan bilang ya terakhir ketemu tuh 2005 ya. Ini kejadiannya sendiri tuh tahun berapa nih, Kak? 2001. 2001. Jadi ketemu setelah 4 tahun kemudian. Iya. Nah, kan kalian ini sendiri tuh sebetulnya belum tahu ya sebelum nginep di situ tuh temen-temennya nggak pernah cerita gitu yang Nggak. pernah. Tapi masih ada nggak waktu itu Karena temennya belum pernah ada yang nginap di situ. cuma kalian ini aja? Iya. Oke. Gitu. Jadi kalau cuma main sampai malam itu pernah, tapi nggak ada pernah sampai tidur nginep sama dia tuh nggak ada. Oke. Nah tadi kan sempet yang lagi ngajak bersetubuh tuh. Itu kan di samping kalian ini sendiri kan? Iya. Tempat tidur apa ya? Nomor berapa sih yang paling gede? 1 ya? Iya. Nah, jadi posisinya aku di dinding. Di dinding, ini kaca jendela. Oke. Ya, kepala kita tuh arah jendela, ini aku di sebelah sini, dia di sini. Jadi kan bisa langsung turun gitu. Di sini, udah. Di lemari, ini dia. Itu. Cuman aku nggak bisa, aku ngelorek ke gini pun nggak kelihatan, gelap. Oke. Tadi kan dia bilang bau. Emang kalian ini sendiri nggak mencium bau pada saat dia bilang bau itu? Ada. Oh, mencium juga? Cuman aku pikir kan mungkin dekat kamar mandi. Iya kan? Kamar mandi bau spiteng, itu mungkin itu. Cuman kalau aku sih nyiumnya tuh pikir nggak enak lah, mau itu apa nih baunya kan, karena kebetulan temanku ini udah STW. Saat itu aku usianya masih 30-an lah gitulah ya. Masih kenyes-kenyes gitu ya. Jadi sama mencium juga. Iya, cuman aku nggak begitu ini, paling bau-bau ini ya apa ya?
Dan aku paling anti dengan bau kayak kapur barus. Oke. Ya kapur barus yang bulat-bulat itu. Iya, iya. Itu aku yang keciumnya bau itu yang nyengat. Oh. Kayak untuk ini sih, untuk mayat tuh kan Iya, biasa iya, tuh. iya. Nah itu. Kamper ya? Iya betul Iya, iya. itu. Itu yang aku cium itu. Cuman aku saat itu nggak kepikiran ke situ ya. Ada yang begininya. Iya. Suaminya aku pikir meninggal karena sakit. Ya normal-normal aja gitu. Tapi ternyata dengan dia mimpi, dengan dia ngucap begitu, udah sana lu pergi lu, bau tau nggak bau, gue nggak mau, sampai ngomong begitu. Nah aku bilang ini orang ngigau, nggak mungkin dong ngomong berkali-kali begitu gitu. Apa iya gitu, dia sadar, kondisi sadar, ternyata memang sadar. Oh, oke. Tapi dibilang nggak sih datangnya itu, ngajaknya itu bersetubuhnya setiap malam tertentu atau bagaimana? Enggak, pokoknya dia bilang dia setiap malam itu ada datang. Oh, datang, ngajak gitu. Ya. Dan itu makanya dia selalu kayak begitu tuh dia nggak kaget. Jadi kalau sampai ada yang, makanya kenapa dia tidak pernah berani untuk ajak temennya nginep di rumah. Tapi karena kondisi saat itu aku memaksakan aku nginep situ, akhirnya dia mengiyakan. Itu alasannya dia kenapa dia tidak pernah mau mengajak temennya nginep di rumahnya dia. Kali ini penasaran sama celuritnya itu, pernah nggak si Mbak Inanya itu cerita kenapa sih ada celurit itu? Dan dalam mimpi kan ada juga kan? Oh iya, itu yang dipegang sama dia. Dia uber-uber saya itu sambil bawa celurit. Nah, kenapa tuh? Apa itu maksudnya itu? Itu nggak, maksudnya ada di rumah juga itu tuh maksudnya apa tuh? Itu celurit dari anaknya, punya anaknya. Punya anak. Jadi kebetulan dia bilang itu koleksi anaknya. Jadi kalaupun aku bilang itu celurit memang kayak celurit koleksi. Oke. Ya bukan celurit untuk arit yang biasa untuk ngerumput itu berkebun, enggak. Karena bagus, bening kayak stainless gitu. Nah itu bagus. Jadi buat pajangan di kamar anaknya itu. Oke. Tapi menurut kalian ini sendiri ada hubungannya nggak sih sama kematian si suami ini? Kenapa dalam mimpinya bawa-bawa celurit segala? Karena suaminya ini dulu ya kalau ceritain dari Mbak Ina, dia galak, suka pukul kasar, ya kan? Mukulnya tuh nggak tanggung-tanggung, kadang memar, biru, apalah semuanya pokoknya. KDRT gitu. Ya seperti itu. Jadi itulah yang bikin Mbak Ina ini dendam. Yang mungkin kalaupun dia mau cerai nggak bisa, karena suaminya nggak mau. Tapi kalaupun dia bertahan, dia yang ada mungkin terima penyiksaan terus. Jadi makanya dia ambil langkah seperti itu. Jadi nggak mau capek juga ngurusin dia sakit ya, udah berbulan-bulan, terus ditambah lagi dirawat di rumah sakit sebulan, terus pulang ke rumah dengan kondisi yang begitu. Jadi kalau nggak salah itu kayaknya dia buang airnya pun di tempat tidur gitu. Oke. Jadi makanya dibilang udah mati-mati sekalian aja. Jadi dipercepat kematiannya dengan kasih racun itu. Oke. Kalian ini sendiri pernah tahu nggak soal anaknya itu? Dia pernah dimimpiin juga atau diganggu nggak sama sosok bapaknya ini? Kalau sama anaknya ini dia nggak pernah cerita ya. Oke. Tapi kalaupun yang aku tahu, dia nggak mau tinggal di rumah itu. Makanya dia ngekos. Oke. Ya mungkin anaknya pernah bicara bilang itu kan, aku cuma suka kalau ngeliatin papanya tuh berdiri tuh pas selalu di yang dekat jendela itu. Itu. Jadi cuman itu aja. Jadi yang ada yang anaknya yang pertama itu dia di Jogja, itu di rumah mbahnya. Sebenarnya mereka itu tidak setuju dengan apa yang dilakukan sama mamanya itu. Nah, cuman mereka tidak bisa apa-apa gitu kan. Dan bapaknya pun sudah meninggal. Jadi ya mereka sebenarnya sayang sama papanya tuh sayang. Cuman ya karena tekanan dari mamanya ini gitu. Dan kan biar walaupun seperti apapun orang tua kan, anak kan nggak bisa kita bohongin. Punya perasaan biar gimana pun itu orang tuanya gitu kan. Ibunya mau suruh benci atau gimana, tapi kalau perasaan anak kan nggak bisa. Ya kan, namanya sayang ke orang tua tuh udah pasti itu. Oke. Nah, setelah kematiannya ini tuh kan ada warga atau tetangga lah gitu ya. Pernah dengar nggak setelah kematiannya itu tuh
ada yang pernah diganggu atau ditunjukkan gitu, atau ingin dikasih tahu tuh kalau misalkan meninggalnya nggak wajar. Pernah dengar nggak? Kalau yang setahu aku, tetangga sebelah rumahnya itu kayak ngeliatin kalau misalkan di depan terasnya itu suka berdiri, ya kan? Karena kan posisi rumahnya itu deket apa sih, hook ya, hook itu. Nah di sebelahnya itu, nah tadinya dia mau ambil ini rumah. Jadi Mbak Ina ini coba tawarin ini rumah. Buat dijual, ya kan, mau pindah. Tetangganya ini tadinya niat mau ambil biar disatuin, nggak jadi, karena dia sempat diusilin. Jadi pas masuk ke dalam itu selalu yang bilang kamar mandi. Ini kamar mandi itu, ya kayak ya apa, dicolek dari belakang, ternyata nggak ada. Itu sempat aku bicara sama ibunya, gitu kan, pengen beli tapi nggak jadi. Terus aku tanya tuh, iya tadi mau nawarin nih Nov, ini sebelah, tapi nggak jadi. Kenapa? Iya, itu karena bapaknya Ari suka isengin. Jadi kayaknya nggak mau nih rumah ini laku terjual. Itu. Tapi yang aku tahu dengar itu rumah udah bukan mereka lagi, yang sih nggak tahu dikontrakin apa udah laku terjual, nggak tahu lah pokoknya. Itu rumah nggak pernah ada yang mau beli. Itu. Jadi si tetangga sebelah itu sendiri suka digangguin ya? Ya, jadi kalau menggangguin itu bukan gangguin seperti apa ya, dengan ditampakin gitu. Kalau malam kan lumayan loh, daerah situ tahun 2001 Depok itu sangat belum ramai sekarang gitu. Kalau daerah Tanah Baru itu kan jalannya tahu sendiri kan, masih pohon-pohon kiri kanan, itu belum seramai sekarang. Sekarang aja masih serem, apalagi tahun 2001 itu. Ya itu yang saya alamin saat itu. Jadi banyak kejadian, tapi mereka tidak cerita semua sama aku ya. Terutama anaknya, nggak mungkin dia mau ceritain tentang almarhum papanya. Itu yang intinya temen aku ini kayaknya dia memang udah jiwanya udah sakit. Terus kalian ini sendiri setelah tahu tuh nggak punya keinginan buat lapor pihak yang berwajib gitu? Kalaupun saya untuk lapor itu bukan kapasitas saya kan ya Bang ya. Dan di sini yang saya lihat ini orang udah sakit jiwanya, bukan orang ODGJ ya, bukan ya, tapi jiwanya udah sakit. Jadi orang kalau lebih baik ketahuan gila sekalian daripada kalau apa ya, jiwanya udah sakit tuh kayak apa? Psikopat. Nah, ya seperti itu. Jadi sampai waktu itu pasangan masku tuh bilang gini, untuk didoakan aja dia nggak mau, apalagi untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Kalaupun saat itu aku ada kepikiran itu aja aku shock denger gue bapaknya Ari itu pakai racun tikus. Itu aja aku yang dengernya tuh shock. Ini bener apa nggak? Aku punya temen yang kayak begini gitu. Nggak nyangka. Jadi akhirnya aku ngebatasin dan aku tidak mau lagi ke rumahnya. Karena apa? Itu suaminya aja dia bisa lakuin gitu, apalagi kita orang lain, ya kan? Nah, jadi aku nggak coba untuk ngebatasin. Dan aku nggak tahu, udah lost kontak dan tidak pernah mau tahu lagi gitu. Jadi kalau misalkan bukan nggak mau laporin ke pihak berwajib, karena itu nggak ada barang buktinya. Kali ini berarti ini tuh semuanya itu berawal dari dendam karena merasa dibohongi pada saat sebelum menikah tuh karena masalah finansial kan? Iya. Terus setelah menikah ditambah dengan KDRT. Dengan judi, mabuk-mabukan, ya, dan dia tidak kasih nafkah sebenarnya. Jadi ya teman aku ini yang cari nafkah dengan dari dia menjahit itu aja. Nah, buat Sobat Buntu nih, buat kalian yang saat ini sedang menjalin hubungan nih, wajib hati-hati. Jadi, kenali baik-baik pasangan kalian sebelum menentukan menikah atau ke jenjang berikutnya. Kali ini, terima kasih nih, udah datang, udah cerita banyak. Semoga sehat-sehat sekeluarga. Amin. Sekarang lagi sibuk apa? Bisnis apa nih? Oh ya, kebetulan saya usaha di agen wisata. Wih, jalan-jalan terus ya? Amin. Berarti wajib tuh ngajak kita itu. Oke, siap. Nanti ini kita nama agen wisata kita itu JL Leopard
Ventus Wisata. Oke. Ini tanggal 11 sampai 16 Juni besok 2025 itu ada open trip ke Bali. Wih, Pulau Dewata. Pulau Dewata. Jadi Itu kalau tuh, misal nama barusan tuh di mana, di IG apa di mana? aku ada di ini YouTube juga ada. YouTube Channel ada. YouTube. Oke. JL Leopard Ventus Wisata. Oke. Ya. Sukses buat bisnisnya. Siap. Terima kasih. Thank you. Oke, Sobat Buntu yang penasaran sama bisnisnya kali ini, langsung spill aja ya. Dan buat kalian nih, jangan bosen dan tetap tonton terus video-videonya Jalan Buntu.